ada hal kurang beruntungan dalam hal tertentu. Oke, jadi sabar selalu dalam menghadapi kalau ada berita yang tidak enak. Banyak-banyak berdoa aja. Oke, lanjut. The book, masya Allah ya, sama juga dengan the letter. Adanya kebenaran yang terungkap, adanya kebohongan besar selama ini yang tertutup oleh kamu ya, yang kamu tidak ngerti. Ada kebohongan dan kebohongan yang tertentu akhirnya terbongkar dan terungkap. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Oke, selamat hari Rabu. Hari ini saya baru muncul lagi ya, yang akan saya teruskan ya, membaca tentang ini kunci pembuka yang memblokir dan menghambat kesuksesan dan kebahagiaan zodiak Pisces di bulan Agustus tahun 2021. Ya, oke, jangan lupa sebelum saya baca subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke, kemarin sudah ya saya membacakan tentang zodiak Aquarius. Ya, kunci pembukanya apa? Hari ini saya membawa kartu juga yang baru, nanti saya bacakan. Dan sebelumnya, bagi yang ingin konseling silakan buka konselingnya ke saya, DM Instagram saya Lala Latifah _tarot_reader dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke, itu aja. Kita lanjut aja ya. Saya kocok dulu kartunya untuk Pisces. Pisces. Oke. Saya ambil acak. Tuh. Iya, kartunya sudah saya kocok. Saya langsung aja. Apa sih yang menghambat kamu nantinya di bulan Agustus? Path ya. Ya, oke. Di sini kamu tampaknya perlu adanya bimbingan untuk your life path ya, bimbingan perjalanan kehidupan kamu. Mungkin kamu memang lagi ada semacam keraguan, kebimbangan, kebingungan untuk mengambil langkah yang pas perjalanan hidup kamu, atau adanya energi ini bisa berarti adanya semacam banyak jalan atau peluang buat kamu, tetapi kamu bimbang, ragu, dan ini membuat kamu jadi kayak lack of faith ya, kekurang yakinan diri, kurang percaya diri. Mungkin ada banyak jalan atau tawaran atau peluang, tapi kamu juga bimbang, ragu, dan kurang percaya diri. Ya, dan begitu pula dengan energinya bisa berarti jalan hidup kamu yang bikin kamu juga sekarang ini bingung mau arahnya kemana. Nah, ini kamu perlu guiding ya, perlu bimbingan. Nah, kalau lagi dalam keadaan perjalanan serba ragu-ragu, bingung, bimbang, cemas, ya kembali kepada dirimu sendiri. Tanya apa yang menjadi penghalang kamu, energi negatifnya ini bisa begitu kuat gitu ya. Yang menjadi penghalang kamu ini kembali kepada dirimu sendiri. Kamu harus percaya ya pada jalan hidup kamu, atau kalau memang ada peluang yang jalan kepada kamu datang, kenapa tidak gitu ya. Jadi jangan pernah ragu-ragu, takut atau cemas, bimbang terhadap peluang atau perjalanan hidup kamu. Yang kedua, bangket. Bangket artinya kan bunga ya. Bunga ini artinya lambang simbol kebahagiaan, percintaan, ya keberuntungan juga. Tapi di sini kamu memang lagi dalam masalah kurang beruntungan di dalam hal kebahagiaan dan percintaan juga ya. Sedikitnya keberuntungan, kurangnya gairah dalam hidup ya, adanya banyak masalah dalam hal asmara. Masalah di dalam asmara, hubungan kamu dengan calon kamu atau pasangan kamu atau yang sudah berumah tangga ya. Jadi adanya semacam
kebahagiaan, ketidakharmonisasian untuk saat-saat nanti gitu dalam hal tersebut ya, dalam keberuntungan dan percintaan. Jadi kamu jangan pernah takut dan putus asa juga ya. Kalau dirasa ada suatu masalah di dalam hal ini, adanya yang menghambat di dalam hubungan kalian dengan pasangan atau dengan orang lain juga, selesaikan dengan bijaksana ya. Bila ada kekurang beruntungan dalam hal tertentu gitu ya, ya kamu coba angkat lagi, cari akar masalahnya, apa yang menghambat. Bisa jadi langkah kamu yang ragu-ragu, bimbang dan takut ini, banyak pertimbangan, banyak keraguan dan banyak kebingungan dalam hidup kamu, sehingga berpengaruh terhadap energi keuangan gitu. Bisa jadi percintaan kamu, terutama ketidakharmonisasian kebahagiaan di dalam hidup kamu dan menjauhnya ke beruntungan. Ada kerugian-kerugian kecil di dalam keberuntungan kamu, yang tadinya mau dapat untung malah ada kerugian-kerugian yang kamu terima, seperti itu ya, entah di bidang apa, tetapi kamu memang sedang mengalami ketidakberuntungan dan kerugian gitu. Oke, lanjut. Di sini ada the letter. Oke, the letter artinya ada berita yang tidak mengenakan buat kamu, ada berita yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan itu bisa jadi dalam hubungan asmara atau pekerjaan atau karir dan keuangan. Ada berita yang membuat kamu tidak nyaman, gelisah, takut, gitulah ya. Ya, berita yang tidak bikin kamu semangat untuk memotivasi diri kamu. Ada berita yang kurang enak. Jadi ada semacam kebohongan yang terungkap seperti itu. Makanya ya, kamu harus, itu tadi, kalau kamu ada berita yang tidak enak, kamu harus bersabar terhadap masalah tersebut ya. Ada kabar yang tidak enak ya, kamu harus tegar dan kuat menghadapi cobaan. Namanya juga cobaan hidup, pasti ada, selalu datang setiap menit, setiap detik kita, setiap nafas kita. Tetapi tidak mengapa itu membuat kita bertambah kuat dengan ujian. Apalagi ada kabar yang gak enak gitu, entah itu bisa jadi putusnya hubungan asmara, adanya kebohongan ya. Hubungan asmara bisa percintaan, baiknya sudah punya pasangan atau yang single, ataupun bisa jadi kabar tidak mengenakan tentang kerjaan ataupun dagangan atau usaha kamu yang merugikan kamu ya. Itu tadi ada bangkit, ada hal kurang beruntungan dalam hal tertentu. Oke, jadi sabar selalu dalam menghadapi kalau ada berita yang tidak enak. Banyak-banyak berdoa aja. Oke, lanjut. The book, Masya Allah ya, sama juga dengan the letter. Adanya kebenaran yang terungkap, adanya kebohongan besar selama ini yang tertutup oleh kamu ya, yang kamu tidak ngerti. Ada kebohongan dan kebohongan yang tertentu akhirnya terbongkar dan terungkap. Namanya kebenaran pasti akan terungkap. Tidak perlu takut ya, itulah yang menghambat perjalanan kamu, karena adanya berita tidak enak, tidak mengenakan, dan adanya kebohongan yang terungkap. Berita yang juga tidak enak ini tadi, the letter, membuat kamu jadi lebih mengerti. Oh, sebenarnya begini ya, sebenarnya begitu. Oh, ada orang ini baik ya ternyata sama saya, tulus. Toh orang ini, teman saya ini tidak baik ya, tidak tulus sama saya. Pokoknya ada beberapa hal yang bikin kamu nyesek, dada kamu nyesek. Ada kebohongan yang terungkap selama ini, ada ditutup-tutupi semua kebenaran itu, akhirnya terungkap lah, yang membuat kamu jadinya ada rasa lebih kecewa berat kamunya, ada rasa sebel juga, ada rasa marah juga, bercampur aduk, tapi itulah kenyataan. Oke, jadi kamu antara the letter and the book itu masih satu paket. Itu makanya saya bilang jadilah orang yang benar-benar kuat dalam menghadapi ujian. Kalau memang ada semacam kebenaran, ya udah terima aja. Ada kebohongan yang bikin kamu kecewa, selama ini kamu merasa ditipu, ditutup-tutupi, ya sudah, kamu harus sabar dan kuat menghadapi. Terakhir, the tree. Nah, the tree ini mengingatkan kamu untuk selalu menjaga kesehatan kamu yang utama. Jangan banyak terlalu pikiran gitu ya. The tree ini juga bisa berarti mengindikasikan energinya, kamu harus jaga kesehatan kamu, jangan sampai down ya, karena ada permasalahan kamu down, kamu tidak kuat, terus banyak pikiran. Jangan juga nanti mengganggu kesehatan, karena kesehatanmu juga bisa terganggu secara mental ya, mentally and physically, secara mental dan secara badania ya, secara fisik gitu.
Tapi di sini juga bisa mengindikasikan artinya kamu perlu bantuan dari orang yang bisa memberikan perlindungan, memberikan keteduhan, memberikan kenyamanan kepada kamu. Orang yang seperti pohon ya. Tapi saat ini kalau energinya bisa berbalik, kamu adalah pohon, kamu belum bisa untuk bisa melindungi orang lain, tapi kamu harus bisa melindungi diri kamu, yaitu tadi dari cobaan-cobaan, dari gangguan-gangguan orang yang punya niat tidak baik, ataupun kesehatan kamu juga sedang mengalami penurunan. Jadi kamu harus bisa memprotek diri kamu. Atau energinya bisa menjadi kamu mencari orang yang bisa memberikan kamu kehangatan, kenyamanan dan perlindungan buat kamu. Itu The Tree ya. Mudah-mudahan The Tree ini bisa menjadi acuan supaya kamu tetap menjaga keseimbangan tubuh, keseimbangan hati, jiwa, pikiran dan lain-lain. Intinya itu supaya kamu tetap kuat dalam menghadapi kekuatan dan percobaan hidup. Nasihatnya adalah untuk Pisces sebentar ya. Solusinya ya, nanti saya tambahkan kartunya, bentar ya. Solusinya by the book tadi, book ya. Energi bisa berarti saatnya kamu membuka peta yang kebenaran itu tadi, membuka peta kebenaran, arah dan petunjuk. Karena ini berhubungan dengan ini ya. Apa masalah kamu butuh arah tadi tuh, butuh bimbingan, butuh peta untuk bisa menyelesaikan segala persoalan kamu. Ya, petunjuk-petunjuk atau GPS atau kompas lah kasarnya seperti itu, agar kamu tidak terombang-ambing dengan masalah berlarut-larut, supaya kamu tahu strategi dan arahnya kemana. Butuh guidance, butuh peta, butuh lebih jelas melihat segala apa yang menjadi permasalahan ini agar ada jalannya, ada penyelesaiannya. Kamu butuh bimbingan seperti itu, butuh konselor ibaratnya. Pertama itu ada petunjuk-petunjuk yang mesti kamu cari sendiri, atau masalah yang tadi saya sebutkan ini tadi semua ini, entah itu di bidang hukum, di bidang percintaan, entah itu di bidang keuangan, karir, asmara dan sebagainya. Oke, kamu butuh bimbing, kamu butuh petunjuk, kamu butuh GPS kamu sendiri untuk bisa menyelesaikan ini, agar kamu tahu jalannya, caranya dan mengolahnya ini masalah. Oke, cari solusi yang pas. New life. Tapi ini juga bisa berarti kamu harus keluar ya, segera keluar. By the book ini artinya kamu harus bisa keluar dari segala masalah yang membelenggu kamu, agar kamu terbebas segera. Ya, kamu butuh GPS itu tadi, kompas itu tadi. Oke? New life. Mulailah dengan hidup baru. Jangan lagi kembali ke masa lalu. Masa lalu yang mengekang kamu, yang mengikat kamu terus-menerus. New life artinya kamu udah harus berani mencoba kehidupan baru, dunia baru, lingkungan baru, orang-orang baru, yang bikin kamu jadi gairah, termotivasi lagi untuk menikmati hidup. Kan selama ini kamu naik turun ya, batinnya secara mental. Jadi new life itu membuat kamu lebih semangat, lebih fresh. Entah itu di kerjaan baru kah, atau berteman dengan orang baru kah, bertemu pacar baru kah, atau pasangan baru. Jadi bikinlah kamu fresh ya, bikin ide-ide fresh yang bikin kamu semangat. Jangan melempem bila ada masalah-masalah ini. Ya udah, tinggalkan hal-hal negatif masa lalu yang masih belum bisa kamu move on, lepasin aja. Oke? Semua masalah-masalah ini lepasin, ikhlasin, dan doakan semua masalah ini segera selesai, agar kamu mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di new life ini, kehidupan baru kamu ya. Jadi kamu masih punya harapan untuk bisa bangkit lagi dari belenggu masalah yang menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Tuh kan, fork in the road artinya pastikan kamu punya mimpi, punya jalan yang terarah itu tadi, by the book, agar kamu tidak bingung, tidak bimbang. Pastikan kamu harus punya kekuatan, visi misi,
karena energinya bisa bermacam-macam, beragam. Jadi artinya kalau ada peluang, ambil yang sesuai hobi, sesuai minat dan bakat kamu. Peluang yang baik, boleh berpikir, boleh mempertimbangkan, tapi juga jangan terlalu lama. Bila ada peluang, itu tadi saya bilang ini ya, the path, tadinya bingung arahnya mau kemana, ya kamu harus ikutin naluri intuisi kamu, tapi ambillah peluang yang sesuai hobi. Ini energinya bisa seperti itu ya. Bisa jadi kamu kalau lagi bingung memikirkan arah hidup kamu perlu juga guidance by the book ini, agar hidup kamu jauh lebih baik lagi, lebih semangat lagi ya. Karena nanti akan ada banyak juga energinya, peluang-peluang datang hidup kamu, adanya jalan hidup yang mungkin sudah mulai terbuka pelan-pelan ya. Pikiran kamu sudah mulai tercerahkan, jadi kamu bisa memilih sesuai bakat minat kamu. Jadi kamu harus benar-benar mantepin diri kamu. Oke, lanjut yang saya ambil kartunya dari kartu Reiki ya. Tarot Reiki sebentar. Ya. Oke, Master of Trade, Mikao Ushi, Master of Trade male ya. Di sini male. Artinya kamu, karena di energinya male ini bukan berarti kamu laki ya, bisa jadi kamu seorang pria nih lagi nonton, tapi bisa energinya kamu harus punya keberanian seperti lelaki. Jadi secara spiritual tingkat berdasarkan Reiki Tarot, kamu harus memiliki keberanian layaknya seorang pria jantan, berani menghadapi masalah yang menghambat kamu untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan kamu. Punya keberanian seperti laki-laki, atau belajar secara energinya kepada orang yang juga bisa membantu masalah-masalah yang kamu bilang mengalami tadi, kekurang beruntungan ya. Dari tadi kartunya di sini, yang ini juga cocok ya dengan bucket, ketidakberuntungan di dalam hal keuangan atau perdagangan kamu ya. Kerugian-kerugian kecil yang melanda kamu bisa juga minta bantuan atau pertolongan, atau minta kepada ahlinya untuk belajar tentang hal-hal bisnis atau perdagangan, supaya ada perbaikan dalam rezeki kamu, ada perbaikan dan meningkatnya ide-ide kreatif untuk bisnis kamu ya. Ide-ide kreatif muncul akan menimbulkan semangat dan menimbulkan energi positif dalam hal keuangan kamu, agar keuangan kamu bertambah baik. Jadi kamu harus berani, pertama kesimpulannya kamu harus berani, kuat, tegar untuk menghadapi masalah, tidak menyerah dan tidak pantang mundur gitu, tidak juga takut menghadapi cobaan hidup, dan harus belajar kepada orang yang ahlinya agar tidak ada kerugian dan masalah dalam hal bisnis, keuangan kamu dan karir kamu. Kedua adalah kartunya ego ya, where, tahan ego kamu harus banyak bercermin ya, jangan ikutin ego kamu ya. Spiritual thing, ego itu bisa macam-macam artinya. Kalau kamu merasa tidak bisa menghadapi hidup tadi seperti ini, kamu agak sedikit takut ya, kan dimana kamu harus diminta berani, hadapi ego kamu ya. Ego dalam arti hal yang negatif thing ya, misalnya ego kamu merasa kamu malas menyelesaikan masalah, kamu takut, bimbang ya, kamu lihatlah diri kamu ya. Kalau ada rasa takut, bimbang dan malas menyelesaikan masalah dan tidak punya percaya diri, itu namanya ego ya. Banyak harus bercermin, redamkan ego negatif kamu, redamkan ya, yang negatif thing ya. Rasa kurang percaya diri kamu harus kamu eliminir pelan-pelan ya, itu namanya ego. Bila ada semacam kekurangan percayaan diri atau lemah dalam hal menghadapi masalah yang dimana kamu harus diminta untuk berani ya, redamkan ego kamu, bercerminlah, lihat dirimu dengan seksama, lalu perbaiki selebihnya, ambil hikmahnya supaya kamu bisa belajar ya menghadapi hidup, ujian hidup. Yang terakhir Ona, female. Oh, di sini ada male and female. Selain kamu berani dan tegar dalam energi male-nya, di sini seperti yin dan yang, kamu harus juga punya kelembutan, be gentle terhadap dirimu sendiri, love yourself, cintai dirimu sendiri. Seperti cermin ini, lihat dirimu yang ego energi negatifnya kamu eliminir pelan-pelan yang saya sebutkan tadi,
ya, dan perbaiki dengan cara lembutkanlah dirimu, ya. Love yourself, be gentle with yourself, ya, and be kind of yourself, menjadi lebih baik terhadap dirimu, gitu, ya. Jadi itu energi female-nya. Dan juga sebagai energi female, kamu juga mampu bisa mengerjakan segala sesuatu. Kamu mampu tegar dalam menghadapi ujian. Pada dasarnya cuman ego doang yang bikin kamu lemah. Ya, kamu mampu kok, ya. Kelihatannya saja mungkin secara physically female itu rapuh, tapi sebenarnya kamu mampu. Harus punya brave heart, ya, keberanian untuk menghadapi segala tantangan dan ujian seperti pria ini. Oke, itu dari kartu Reiki-nya, ya. Dah, lanjut nasihat terakhir dari universe-nya. Iya. I am spirit having human experiences and I am here to get closer to love. Jadi saya adalah semacam energi atau jiwa yang ada di dalam diri kamu sendiri, di dalam hidup manusia itu sendiri, ya, yang mengalami pengalaman-pengalaman atau perjalanan hidup manusia. Jadi ada energi yang ada di dalam tubuh kitanya juga ikut mengalami apa yang kita alami, mengalami pengalaman apa yang kita alami. Dan saya kesini, saya lebih dekat to get closer to love, untuk memberikan kepada cinta, ya, kepada kebahagiaan. Jadi kalau kamu merasa kamu alone, kayak tidak punya sesuatu, kayak merasa sepi, sebenarnya kamu ada kekuatan energi dahsyat yang murni, yang bersih, ya, berupa cahaya yang dekat dengan kamu. Ya, dia dekat dan dia melihat dan dia merasakan apa yang kamu rasakan. Dia merasakan pengalaman apa yang kamu jalankan. Jadi jangan pernah takut untuk kepada higher power, kepada kekuasaan tertinggi, meminta pertolongan dan bantuannya dengan doa, mungkin dengan ibadah, dengan lain-lain yang meningkatkan spiritual dan keyakinan kamu. Oke, itu saja yang saya bacakan. Semoga bisa tercerahkan. Jadi selalu berserah diri kepada Sang Pencipta. Bagi yang resonate, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini ada yang cocok, selaras energinya dengan saya bacakan. Bagi yang belum, ya, bagi yang belum cocok atau yang tidak cocok, tidak apa-apa. Atau belum resonate ya, tidak apa-apa. Mungkin kamu harus ada semacam konseling lebih dalam dan detail kepada saya untuk DM Instagram saya, ataupun juga kepada tarot reader lainnya, gitu ya. Kalau memang perlu untuk healing, Anda bisa healing dengan saya, atau kepada tarot reader lainnya juga bisa healing seperti itu. Oke. Dan semoga bacaan ini membuat kamu bisa lebih semangat, ya, semangat lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup, ya. Apapun hambatan pasti bisa dilampaui, intinya seperti itu. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Sakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke, itu saja. Karena energinya ini bisa terpecah, hanya beberapa yang mungkin cocok dengan kalian, is okay. Jadikan informasi yang fun dan berharga buat kalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.